Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu ai babuz zakah, bab menerangkan tentang zakat. Perlu diketahui zakat dalam syariat kita ada dua macam, ada namanya zakat mal, ada namanya zakat fitrah. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal artinya zakat harta, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan wajib dari kaum muslimin. Zakat secara bahasa adalah az-zakatu lughatan an-nama wa tathhir. Zakat secara bahasa adalah tumbuh dan mensucikan. Ya, secara bahasa zakat itu adalah tumbuh dan mensucikan. Makanya dikatakan tazkiyah, mensucikan. Diambil daripada kata zakat. Terus adapun secara syariat zakat itu adalah mengeluarkan harta yang khusus kepada penerima yang khusus dengan niat yang dikhususkan. Mengeluarkan harta yang khusus kepada penerima yang khusus dengan niat yang dikhususkan pula. Dan zakat ini ya secara sejarah zakat ini perintahnya sama dengan Al-Qur'an dengan salat. Sebagaimana Allah katakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tunaikan salat dan tunaikan zakat. Semuanya perbuatan yang bergantung dengan salat adalah zakat. Makanya ketika zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wafat Rasul SAW, banyak orang-orang yang kembali murtad, ya, yang mengatakan Nabi Muhammad itu sudah selesai, risalahnya sudah selesai, seperti nabi-nabi terdahulu. Maka kita kembali ke nenek moyang kita, agama Quraisy. Itu terjadi ketika wafatnya Nabi SAW dan dalam zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka orang-orang saat itu terbagi menjadi tiga golongan. Pertama yang tetap muslim. Kedua mereka para murtadin, orang-orang yang murtad. Yang ketiga mani'uz zakah, orang yang tidak mau berzakat. Beriman, masih beriman. Sholat, cuma tidak mau zakat. Maka pertama kali yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah memerangi para murtadin dan memerangi para mani'iz zakah, orang yang mencegah mengeluarkan zakat. Akhirnya banyak yang kembali, ya, banyak yang akhirnya kembali menjadi muslim karena tahu pentingnya zakat. Karena zakat itu justru kita keluarkan uang bukan tambah habis, tapi tambah barokah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah kata Allah dari harta kalian, shadaqatan sebagai sedekah. Makna sedekah di sini sebagai zakat. Tutahhiruhum, yang dengan zakat tersebut akan suci harta kalian, wa tuzakkihim biha, dan bisa menambahkan, ya, bisa menambahkan, bisa mensucikan, bisa membersihkan dari harta kita semuanya. Maka sebagaimana saya bilang tadi itu, zakat kapan diwajibkan? Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Zakat diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Jadi Nabi Nabi itu
Nabi itu hijrah baru dapat 2 tahun, kemudian lahir di bulan Sya'ban diperintahkan namanya zakat. Kemudian zakat terbagi menjadi dua, zakatul mal dan zakatul badan atau zakat fitrah. Nah, sekarang kita harus tahu syarat wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana syarat wajib mengeluarkan zakat? Kita baca matanya terlebih dahulu. Wa ammaz zakatu, adapun zakat. Wa hiya rabi'u arkanil Islam, yaitu rabi'u, hal yang keempat arkanil Islam daripada rukun Islam. Fatajibu alal muslimin. Wajib zakat itu kepada orang muslim. Maaf, fatajibu alal muslimi, maka wajib kepada orang muslim. Apa yang wajib? Ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Wajib orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati. Ini ada 6 hal yang wajib dizakati di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wahia, adapun yang wajib dizakati, an-na'amu, hewan ternak, wan-naqdani, emas dan perak, wat-tijaratu, barang dagangan, warrikazu, barang apa? Barang kalau ditimbun itu apa? Barang peninggalan sebelum jahiliyah. Apa namanya itu? Itu rikas itu. Wal ma'dinu, barang tambang. Wal mu'asyaratu, dan biji-bijian. Jadi ada 6 yang wajib dizakati di mazhab Imam Syafi'i. An-na'amu, barang hewan ternak. Wan nagdani, emas perak. Wat tijaratu, barang dagangan. Warrikazu, barang harta karun, ya, harta karun. Wal ma'dinu, barang tambang. Wal mu'asyaratu, dan barang dan biji-bijian. Wahia al-hububu was-simaru, biji-bijian dan buah-buahan. Nah, sekarang kita harus tahu syarat wajib zakat. Pertama, tulis ya. Syarat wajib zakat yang pertama adalah al-Islam, harus muslim. Kalau nggak muslim, kafir, nggak bisa. Tidak bisa dan tidak sah. Kalau orang murtad bagaimana? Kalau orang murtad, hartanya diberhentikan, di stop hartanya untuk bayar zakat karena nggak sah kecuali dengan masuk Islam dulu. Kalau misalkan meninggal bagaimana? Maka menjadi fai. Fai itu ada di kas negara. Ya. Kalau dia masuk Islam, maka dia bayar zakat selama dia meninggalkan membayar zakat. Tidak bayar zakat 2 tahun, ditagih 2 tahun. Itu yang pertama, syaratnya orang wajib mengeluarkan zakat adalah Islam. Yang kedua, al-hurriyatu, harus merdeka. Budak nggak wajib. Kenapa? Perhatikan. Dalam kitab itu disebutkan begini. Dalam kitab Anwarul Masalik. Fa'innal abda la yamlikuhu syai'an wa in mallakahu sayyiduhu. Karena sesungguhnya hamba itu, budak itu tidak memiliki segala sesuatu, kalaupun meskipun dipermilikkan oleh tuannya,
Itu bukan punya milik hamba, tapi punya milik tuannya. Paham? Kata-kata ini paham enggak? Coba beri saya menghitung. Paham apa enggak? Paham. Paham. Apa katanya? Budak tidak memiliki apa-apa, ya. Wa in mallakahu sayyiduhu, meskipun dipermilikkan oleh tuannya, itu bukan punya budak. Paham? Jenis Paham. inventaris maksudnya. Apapun yang dia punya, budak tidak punya apa-apa. Karena budak itu barang. Budak itu bisa dijual belikan. Masa barang punya barang? Tak bisa. Lah, paham ya? Kalimat ini, perhatikan dulu. Kalimat ini, innal abda la yamliku syai'an wa in mallakahu sayyiduhu, diambil oleh orang tasawuf, disebutkan kepada kita. Kita ini budak, tak andik apa-apa. Teka eprik ben Allah apa-apa bukan punya kita. Masuk? Ayah bunyi, masuk? Masuk. Nah, makanya benih munggu angguan tak pati aja saya dah. Ada budak, ya kita semua budak. Kulluna ibadullah, kulluna abdullah. Wa in mallakahu sayyidu, meskipun diberi oleh Allah apapun pada kita bukan milik kita. Karena kita barang yang siap dijual. Yang ketiga, ta'ayyanul milki. Syarat orang wajib zakat adalah kepemilikannya sendiri. Kepemilikannya sendiri. Kalau bukan kepemilikannya sendiri, tidak boleh dizakati. Contoh, saya punya pondok, saya punya koperasi, saya punya ini dan itu. Tapi punyanya pondok lil fuqara, lil aitam, untuk janda, untuk anak yatim, itu tidak wajib dizakati, bukan punya saya. Paham? Otabo saya ala ko ka orang. Ala ko ka Mas Somad. Pas mas zakatin lagi. Boh, adik na siapa tuh kuna? Tidak, tidak saya zakatin kan iya. Makanya di sini harus barang yang dizakati adalah barang miliknya dia. Kalau bukan miliknya buat apa dizakati? Sudah? Yang keempat, tayakkunul wujud. Diyakini ada harta yang dizakati. Diyakini ada harta yang dizakati. Diyakini ada harta yang akan dizakati. Kalau tidak yakin masih sangkaan, nggak wajib dizakati. Contoh, ada satu orang meninggalkan 4,5 anak. Anak 4,5. Jadi 4 si bodoh, setengah lagi boleh dalam rahim. Benar-benar tak boleh dalam tabu. Wafat si ayah. Ketika wafat sudah dibagi hartanya, yang anak 1, anak 2, anak 3, dan anak keempat sama yang setengah itu. Tidak boleh bagian rapi. Kalaupun keempat-empatnya itu nanti wajib zakat, yang setengah, yang kelima itu belum wajib. Kenapa? Boleh dalam tabu ya. Ya, hartanya apa orang yang menerima masih ada di dalam perut kandungan ibunya. Paham? Otabe, harta yang ada di orang, meskipun itu sudah milik kita. Helmi aja jika saya beli harus 100 juta. Mun 1 tahun kena nisab. Pas ngocak, ini Ustaz, tahun datang saya beli. Jadi tahun datang, sekarang sudah wajib zakat, sudah setahun tak beli Helmi. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat? Belum ada kok.
Fabadakillu, ya. Kemudian apakah sudah mencapai nisab uangnya dan sudah mencapai haul, baru dikeluarkan zakat. Mau kita apa-apa kita keluar tak cair di masa zakat. Pada na orang mentalak reng bini kita azuat darah mah. Ki aku kalan bo namun ki kurang ajar kan kok raka pun kok ini. Boh, karena kita azuat kak. Begitu juga bisa kita kiaskan nafkah kepada istri sebelum fajar, sebelum subuh tak oleh reng bini minta. Padahal aku dengan ke Jakarta mas, iya. Mana takdim saja mas? Begitu kita subuh. Wajibnya nafkah itu pada subuh. Tidak ada subuh mula. Pamat komat puru. Diberi amun kita komat. Coba disebut. Nah, tidak wajib, maknanya tidak wajib. Wajib itu ketika sudah tayakunul wujud, keberadaannya nyata, ada. Saya boleh zakatnya. Sudah paham? Ayo, kemudian lihat kitabnya lagi. Fala zakata fi masih wana amis saimah. Maka tidak ada zakat, tidak diwajibkan zakat kecuali kepada hewan ternak. Hewan ternak yang di sini dikatakan apa? Al-ibilu, onta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, kambing. Tiga ini adalah hewan ternak yang wajib dizakati. Ajam Ustadz, tak wajib. Oh, saya di mana Ustadz? Ratusan juta. Tak wajib dizakati. Terus dulu ya, tidak wajib dizakati dari sisi manokna, tidak wajib dizakati dari sisi ayamnya. Dari sisi oleh dari kian itu kesena oleh wajib itu mana zakat mal. Pasti dengan magendeng. Ayamnya sudah betongi, bos tak wajib pun saya buat kesena lagi mah. Hasilnya berapa? Ya puluhan juta, ya itu zakati. Kalau dari sisi itunya tidak, ya. Ayam saya di Kanca itu orang Terawas ajem mah ayamnya 15.000 ekor. Awal pertama kali beternak. Sekarang 35.000 ekor. Terus tak wajib zakat? Wajib zakat mal hasil daripada itu mencapai nisab atau tidak dan mencapai satu haul atau tidak 1 tahun keluar. Kemudian jadi begini, sebelum saya panjang lebar membahas zakat, karena zakat haji itu adalah pelajaran yang bisa ditunda. Ya, kita bisa pelajari kulitnya saja tanpa membahas yang begitu mendalam seperti halnya pembahasan sholat, toharoh, wudhu, puasa. Kata Imamul Haddad, kalau mau belajar zakat harus punya uang dulu yang mau dizakati, puru aja. Mungkin kumbakun tadi beser dari zakat itu ya apa? Boleh zakat apa? Banyak sedekah boy. Ya, sekedar pengetahuan boleh, tapi kalau ta'ammuk memperdalam jangan nanti aja. Kalau sudah mau dizakati belajar bab zakat. Boleh hitungan nah. Boleh hitungan nah. Contoh, kalau punya onta 5 wajib 1 kambing. On andi onta 10 wajib mengeluar 2 kambing. 2 kambing itu yang dizakati. Jadi andi hewan ternak keluarnya zakat ya bukan pakai uang, pakai kambing. Paham ya? Andi 5 onta mengeluarkan 1 kambing. Mun andi 10 onta mengeluarkan 2 kambing. Kemudian kambing yang bagaimana? Kambing yang seperti syarat-syarat udhiyah, kurban. Kambingnya harus 1 tahun kibas atau sudah poel atau kambing kacang 2 tahun. Udah tapi kalau punya 15 zakatnya dengan 3 kambing. Kalau 20 dengan 20 onta punya
dikeluarkan zakat 4 kambing. 25 dan selanjutnya berdebit tongan tibi. Bangun situ ya jadi ban saya kapi ini. Teng tidak ada kambing lah. Ada onta. Ini gitu. Kebun Imam Haddad kalau sudah punya uang untuk dizakati, ayo dizakati. Ayo baru belajar zakat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bab zakat, bab haji. Bab haji. Bab haji boleh kita pelajari kulitnya saja, bohirnya saja. Mau sampai ke dalam bagaimana mikot di alam lam, bagaimana ihram, apa dam yang dilakukan kalau kita melanggar, apa dendanya, kemudian bagaimana bacaannya, bagaimana tawaf itu dikira andi peseh sampean mangga tak umroh pur acer haji. Apa sedikit ager aja, ager. Ya, apa jangan boy, apa jang duha 2 rakaat atau 4 rakaat, pahalanya seperti umroh. Nah itu hilu. Ya dikit mun ban umroh, oleh rezeki pun lah pas makan ban umroh ya. Baru pelajari masalah haji dan umroh. Kembali ke kitab. Wa yushtaratu al-haulu laha, dan disyaratkan hewan ternak zakatnya itu adalah al-haul, mencapai 1 tahun. Wa kadzalika, begitu juga yushtaratu lin-nuqudi wat tijarati, disyaratkan juga zakat ini untuk emas dan perak dan untuk at-tijarah. At-tijarah itu dagangan, barang dagangan. Jadi syaratnya zakat hewan ternak dan emas perak dan barang dagangan adalah al-haul, harus nunggu 1 tahun. Sehingga ya, ponsel lain enggak lah ya. Ponsel lain enggak. Wa yushtaratu fi hadhihi al-anwa'i an-nisabu aidan. Dan juga disyaratkan di macam seperti ini, yang 3 macam tadi itu apa saja tadi? Hewan ternak, emas perak, dan barang dagangan. Syaratnya selain haul apa? An-nisabu aidan, wajib mencapai nisab. Apa nisab? Nisab adalah batas kita wajib mengeluarkan zakat. Tulis, nisab adalah batas harta kita wajib dikeluarkan zakatnya. Wa wajibun nagdaini wat tijarati rubu'ul ushur. Wa wajibu, dan diwajibkan, an-nagdaini, 2 emas dan perak, wat tijarah, begitu juga barang dagangan. Berapa wajib dikeluarkannya? Rubu'ul ushur, 2,5%. Wa wajibul hubub wat thimar allati sukiyat bima'unatin. Wa wajibu, dan diwajibkan, al-hububi, zakatnya biji-bijian, wat thimari, dan zakatnya buah-buahan, allati sukiyat bima'unatin, yang disiram dengan menggunakan biaya, nisful ushur, setengah dari 1/10. Setengah dari 1/10. Jadi orang sapolo, orang situng bagi sapolo. Dari sapolo kalau tong parot tong. Nah, jadi setengah dari 1/10. Paham ya? Nih, sapolo. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, betul-betul sapolo. Kalau tong, situng ini paro 2.
safarona ini wajib dikeluarkan. Zakat itu kecil. Orang yang mau tak zakat kecil salah dulu. Wa bi ghairi ma'unatin al-usru. Kalau dia buah-buahannya, biji-bijiannya tidak disirami menggunakan biaya, yo joni itorot, tahu-tahu tumbuh tibi, tahu-tahu panen tibi, bagaimana? Al-usru zakatnya 1/10. Nah, tidak menggunakan biaya. Nah, itu selesai dari bab yang namanya zakat harta. Adapun, nah ini sebagai pengetahuan saja. Jelas saya mari bahas di sini berapa? Deloan. Apa saja? Pertama, hewan ternak, ya. Yang kedua, kalau dibahas apa juga? Tijaroh, barang dagangan. Yang ketiga, nakdain, emas, perak. Adapun yang lainnya, padana ar-rikazu wal ma'dinu. Oh, tampak yang dibahas ya. Hewan ternak, emas perak, barang dagangan, biji-bijian. Terakhir biji-bijian kan ya. Disiram menggunakan biaya atau tidak. Adapun sisanya yang dua, ar-rikaz wal ma'din, itu zakatnya tidak menunggu haul. Tak ngantos setahun. Contoh sebagai wawasan saja. Rikaz, apa rikaz? Rikaz itu harta karun. Misal, Mas Dori, ya, menggali di belakang rumah, nemu emas, tak koper. Lah, emas kapi laju. Tengku syaratnya emas atau harta berharga yang harta karun itu syaratnya emas atau perak. Yang kedua, harus sebelum zaman jahiliyah. Tengku. Bani Israel. Ada zaman Bani Israel, tidak tepatnya. Bani Sel kan dia. Bani parfum Bani ini. Bani Israel. Tepat ya. Berapa terusan? Wajib dizakati. Berapa? Coba lihat, 100 kilo ternyata. Mun 100 kilo. Bos, saja akan. Bisa beli polo talang, bisa beli. 1 kilo saja. Apa namanya? 100 kilo diambil 2,5%-nya berapa dizakati. 1 kali saja. Cukup. Ya. Itu kalau rikas, harta karun. Kalau makdin repot. Apa makdin? Makdin itu barang tambang. Yang wajib dizakati apa? Yang wajib dizakati sama emas dan perak. Pada Freeport, cek saya ini, saya inian, inian. Itu sudah ratusan juta kalau emas murni. Bagaimana dengan Freeport yang seperti itu? Nah itu bagaimana zakatnya? Setiap mencapai nisab wajib dizakati. Ayo, mau tak tunggu. Oh iya, diambil, dibersihkan dari batu-batu. Dari nikel-nikel semuanya, dijadikan emas. Berapa gram dia? Nah, dia 100 gram. 84 gram sudah wajib zakat. 100 gram, keluarkan zakatnya. Nambang lagi. Langsung boleh. Nambang sehari dapat 5 kali, wajib 5 kali zakat. Gue tak ngatur setahun, enggak. Kalau dua ini tidak menunggu haul, langsung mencapai nisab keluar, mencapai nisab keluar. Maka apa berbodoh orang kontak? Nyaman dia ditambang. Dan ditambang ini. Kenapa? Tidak menunggu haul. Kapanpun dia nisab, keluarkan. Benar ini nisab, keluarkan benar. Hati-hati. Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, hati-hati. Ada termasuk daripada zakat mal. Adapun yang beda sekarang baru mau Ustaz, padanya tambang batu bara, kan benih emas itu. Ya, kembali seperti yang tadi, zakat batu bara itu tidak lagi diwajibkan zakat batu baranya. Mun bese olehna, pembeliannya, penjualannya, ya kening zakat, namanya zakat mal, zakat harta. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan seputar zakat?
Tafadhal. Ingat yang zakat untuk tambang. Kali kita sudah mencapai nisab, harus langsung dibayarkan. Kalau misalnya seperti Freeport, perusahaan besar, kalau dijadikan per minggu zakat bisa nggak? Atau per bulan zakat? Tidak boleh. Ya kalau misalkan mau dikumulasi tidak ada masalah. Yang penting tidak sampai 1 tahun. Per hari berapa disisihkan seumpama dibayarkan tiap bulan, boleh nggak? Boleh. Nanti kita boleh juga mengeluarkan zakat itu secara bulanan. Padahal Helmi di tokona sekarang tokonya sudah langalai tokona bintang plastik, wanja, pola ya. Terus tiba-tiba saya mau 1 tahun itu, habis kilu saya makan zakat. Terus bagaimana? Pada momen penghasilan 1 bulan, saya kalkulasi, saya keluarkan 2,5%-nya. Boleh apa enggak? Boleh. Takdimuz zakah boleh, mendahulukan zakat itu sebelum waktunya boleh. Karena begini, misalkan Helmi jual baju takwo selama 1 tahun. Ketika 1 tahun kan wajib zakat ya. Sebelum 1 tahun, 11 bulan ada ludes kapi perengah Helmi. Mau ada jual kapi. 11 bulan, tidak sampai 1 tahun. Paham? Terus Helmi jual gahru sekarang. Bagaimana saya 11 bulan doa? Tidak wajib dizakati. Karena hartanya tidak mencapai haul. Nah, beda orang saya nakal pada ini beda. Para haul jual kapi. Utama dipindah tangankan kata retan. Ada kalau nak kapi ya. Bahasa kala ini netep. Maletak gening zakat. Pada makanya Imamul Haddad mengatakan laisa dinu bil hiyali fantabih ya rakidal muqallid. Agama benih hilah-hilahan bukan tipu daya. Hati-hati pelakunya. Bodoh pada nasi gila 5 onta. Kan 1 tahun, ya kan? Ketika mau mencapai 1 tahun, sambil situ onta nah. Kecak-kacakan ke bayi tasyakuran lah. Ketika sampai haul, tak ada pak. Si saya diempak, saya wajib tuh lema. Bagaimana? Secara bahasa, secara syariat tidak kena. Tapi saya ingat loh. Fallahu alimun khabir. Allah tuh maha tahu. Apanya tebakan. Bagaimana kau lari daripada zakat. Ingat loh, Allah tahu loh itu. Boleh, mendahulukan zakat itu boleh. Ada lagi? Ada pertanyaan, tak kira zakat kia pikir raya. Nanti zakat mal. Zakat ini wajib bagi mereka yang suka matematika. Wajib. Lebih gampang dari harta warisan. Ya. Harta waris ini doh pencetak kere tunyana orang coba tak ending oleh sakale. Oh, resor betul ngaki. Mun zakat pencenan. Ya. Pertanyaan? Itu nanti saya bilang mazhab Imam Syafi'i ya. Ada nanti namanya mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik. Mazhab Abu Hanifah itu juga memberikan penjelasan kepada kita kalau al-hirfatu tajibu 'alaiha zakah. Profesi itu wajib juga mengeluarkan zakat. Ya, mazhab Syafi'i tak boleh. Sekarang mazhab Syafi'i boleh enggak zakat profesi? Dari 6 itu boleh enggak profesi? Tidak ada kan? Oh, saya tak kening berarti. Saya dokter, tapi tak kening saya. Bontos gini dulu. Di mazhab yang lain ada. Mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah mengatakan zakat profesi hirfah itu wajib.
Boboremu cek nyaman dokter, cuma neku 100.000. Mau sebulan berapa? Kan iya, belum lagi gajinya di rumah sakit umum, rumah sakit ini, rumah sakit ini. Total, abu biaya operasi bisa mencapai sekali operasi 30 juta. Jangan sampai hadirin, jangan sampai dokter, arsitek, per meternya berapa? Normal 150.000. Kali aki, mau nanti perumahan. Nah, iya, makanya nanti zakat profesi terbagi menjadi dua. Ada yang murattaban syahrian, ada yang bisa dibayar setiap satu kali kerja. Pada nakila arsitek harapan. Berapa ini semua mencapai 100 juta gambarnya. Sudah, mari bajar, mari selesai proyek, dikeluarkan zakatnya. Tangan itu setahun. Ya. Boleh saya ngantos setahun karena menghitung gaji setiap bulan. Gaji ditumpuk sampai 1 tahun wajib zakat. Lah, sekarang saya masih mencari dalil. Apakah uang yang di rekening kita itu wajib dizakati? Karena kalau kita melihat orang yang wajib menzakati emas dan perak apabila emas dan peraknya itu tidak dipakai dan mencapai nisab. Contohnya abang di mas-masan. Abang di mas-masan sampai 100 gram. Bode selok, bode kalong, bode geleng, tak yang kuisa kali mana bang. Sampai 1 tahun, bagaimana? Wajib dizakati, diambilkan 2,5%. Amun kiyang kui, pada nase di masuk menep kalema itu, sosialita itu, cuk geleng nga tompo, kalong nga pada nama Mahabharata. Ada ternyata yang zakat ruah. Oh tak, sampai jerek naik pada surah zakat pergi sampai aku kepi. Nah, kalau dipakai semuanya tidak ada masalah. Lah, ulama itu mengatakan emas zaman sekarang itu ditukar dengan uang. Jadi Anda menyimpan emas, Anda menyimpan uang. Kalau emas saja wajib dizakati, apalagi uang. Nah, saya tidak menemukan dalil itu namanya fikih mu'asharah, fikih terkini. Apakah uang yang di rekening itu wajib dizakati? Beda. Tabungan, beda. Yang untuk keluar masuk bisnis. Ya, yang mana ini? Yang mana? Ya. Apakah itu yang pertama? Yang kedua, apakah boleh? Karena mau tidak tanya, saya tanya inti. Ini kan ada pertanyaan ini kan? Entah ada saya tanya beda. Yang kedua, boleh enggak bayar uang zakat menggunakan uang pajak? Tidak boleh. Tak boleh. Bayar uang pajak menggunakan uang zakat. Saya mobil pajaknya 4 juta. Orang 4 juta ya. Pikir. Dua kali nyanyi, dua kali ya kilir aja lah ya. Ya, Mas Dodi. 2 kali kilir aja lah. Terus, penting pun saya majer kosongan. Ahsan sekalian saya keluarkan menggunakan uang pajak. Jadi uang zakat saya yang 4 juta itu, ya, saya kan punya usaha gahru. Anggap zakatnya 4 juta. Paham? Uang zakat saya itu saya bayarkan bukan ke fakir miskin, saya bayarkan ke pajak. Malaysia tak gening boleh. Jadi pajak itu kan bisa larinya ke rakyat lagi nanti itu kan. Kan masalihul muslimin. Pajak itu tadi gajina Polri, gajina TNI, infrastruktur, ya jadi jembatan, tol, kan muslimin kabeh wah. Nah, baru ini memandang fenomena seperti ini. Jadi nyaman ke saya? Tak bakal luar dugale. Benar yang cerai nggak ini? Nah, iya, jelimet fikih ini jelimet, tidak ada kata selesai fikih. Makanya ilmu yang bisa selesai itu cuma 2. Faraid, warisan, dan tajwid. Ada boleh.
Bagaimana menurut ashab di sini, teman-teman di sini? Boleh enggak itu? Halo? Iya, saya kira tidak boleh itu, Beb. Bocor kira. Pasti mau iya, enggak kau. Tidak boleh, Beb. Oke. Yang lain? Tidak boleh, Beb. Siapa Karena ini? sudah ada, saya, Beb. Oh, iya. Tidak boleh, Beb. Karena sudah ada ketentuan masing-masing. Sedangkan pajak itu sudah ditentukan bagi yang pemilik kendaraan kan wajib bayar pajak. Sedangkan zakat itu sudah ada ditentukan juga dengan harta yang kita miliki sekian persen keluarnya. Yang lain? Jadi terpisah gitu. Gus Rifki. Diwakilkan ke abang, Beb. Hukumnya enggak boleh. Kan diambil dari definisi. Harta yang dikeluarkan, harta yang khusus, dan penerimanya juga khusus dengan niat yang khusus. Oke, Gus ya. Mari ya. Pertanyaan kedua. Tina situ tanya, saya tanya. Kalau uang riba saya bayarkan pajak, boleh apa tidak? Padahal tabungan saya mencapai 1 miliar. Bunganya sampai 80 juta. Banyak ini. Ya. Sabuk saya Bank BCA. Setiap bulan ada bunga sampai 1 tahun. Saya punya uang lebih tabungan sampai 80 sampai 4 miliar misalkan. Kan berbunga itu. Bunganya saya bayarkan kepada pajak. Boleh apa tidak? Tidak boleh, Beb. Kenapa? Seperti definisinya seperti yang Habib barusan. Karena kalau di uang riba itu kembalinya kepada masyarakat banyak. Tuh, betul itu. Pajak beri ke siapa? Tapi kalau pajak itu kan khusus untuk negara, Beb. Tuh, iya. Seperti yang Habib tadi bilang, kepada Polri, kepada tentara, begitu, Beb. Iya. Apakah pajak itu tidak juga digunakan hasilnya untuk infrastruktur? Seperti jalan, seperti jembatan, pembangunan fasilitas umum. Itu pakai pajak, uangnya pajak itu. Ayo. Boleh, Beb, karena Dirjen Pajak tidak tahu kalau itu uang riba. Nyaman. Betul. Yang lain. Karena saya melakukan itu. Boleh, Beb. Boleh. Alasannya? Ya, karena kan pajak itu bukan, maksudnya tidak ada unsur maksudnya keagamaan, ritual keagamaan. Beb. Tuh, ngawur. Pajak, Beb. Kalau zakat kan sudah, maksudnya kalau menurut saya, Beb. Kalau pajak itu bahasa Arabnya namanya La ilaha illallah. Jadi pajak itu bahasa Arabnya al-jizyah. Pajak itu dalam syariat kita tidak diwajibkan kepada orang muslim, tapi diwajibkan kepada orang kafir yang tinggal di negara muslim. Adapun, dan pajak itu ada syaratnya. Jizyah itu. Adapun yang terjadi sekarang, pajak yang dibebankan kepada orang muslim itu bukan pajak namanya. Bahasa Arabnya saya lupa, namanya upeti. Kalau di Indonesia kan namanya upeti. Seharusnya tidak ada ketentuan. Anda mau berapapun memberikan upeti kepada negara, boleh. Sedikit, banyak, boleh.
Karena tidak ada aturan dalam syariat. Ada diatur semua dalam syariat kita itu lengkap. Bagaimana jawabannya? Jawabannya tidak diperbolehkan. Dulu saya pernah melakukan karena saya punya dalil. Kenapa tidak diperbolehkan? Kasihan orang pajak makan harta riba. Namun tak anda coba ke orang sahabat ke maslahat muslimin, saya tak masuk kata abu. Ada kan masuk kata abu ke Brigajina TNI, Polri. Meskipun saya dapat dalilnya boleh. Di kitab Majmu' itu, cuman afdolnya diberikan kepada masalihul muslimin. Uang riba kembali kepada fasilitas umum yang sifatnya kotor, kamar mandi, jembatan, WC umum, dan segala macamnya. Di bab seperti ini hadirin, jangan memutuskan sendiri, tapi tanya kepada ahlinya. Ya, cek pas tamat tak boleh. Oh, tak boleh. Apa tak nampak masuk akal? Oh, tak masuk akal ketika masuk ke lain. Kenapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Kecuali untuk nasihat. Untuk tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, siapapun boleh. Makanya bodoh orang, cupung kobo ceramah. Kenapa tidak boleh? Cuman itu nasihat. Kalau Allah sudah katakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ayo saling mewasiatkan kebaikan, mewasiatkan masalah kesabaran. Memakai orang fatwa yang tidak boleh. Kepala PLN tahu-tahu khutbah dari dimma. Oleh siapa tak oleh? Selama itu nasihat. Cuman tidak bisa dijadikan qudwah, teladan. Kalau nasihat, semua boleh menasihati. Ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Sudah ya? Mudah-mudahan manfaat. Apa yang disampaikan, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, bab zakat fitrah. Sekedar pengumuman, 2 minggu kita libur. Ya, 2 minggu kita libur. Tanggal 16, tanggal 23 kita libur. 16 persiapan saya ke Jakarta. 23-nya itu ada Habib Umar masih di Indonesia. Kemudian kita harus talaki. Setelah ada talaki bertemu itu di tanggal 27 Agustus. Saya setelah dari Habib Umar ada acara di Madura 3 hari. Hari Minggu ba'da zuhur. 27 Agustus insya Allah kita talaki. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap stay tune di majelis taklim ini bersama saya Habib Mustafa. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.